Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku di Umi Official. Kali ini aku akan membahas tentang kelanjutan visa aku dari proses aku menikah di sini sampai aku perpanjangan visa di saat corona. Nah, sebelumnya aku pernah membahas tentang apa namanya eh, gimana sih caranya aku bisa membuat visa ke Australia dengan disponsori oleh pacar aku. Nah, waktu itu udah aku bahas di episode sebelumnya, di mana cowokku itu yang jadi sponsornya, yang sekarang sudah jadi suami aku, dan aku apa namanya membuat visa itu secara online ya, tidak melalui imigrasi, datang ke imigrasi Indonesia, tapi aku melalui online langsung masuk di IMI account Australia. Nah, di situ alhamdulillah visaku granted dalam proses 4 hari udah granted. Dan apa namanya uh, ya aku langsung bisa datang ke Australia. Waktu itu aku granted untuk tanggal berapa ya, 17 Januari, dan expired visa aku di 17 Januari 2020 itu granted-nya berlaku ya, dan expired-nya 17 Januari 2020 itu berlaku 3 bulan. Nah, setelah itu untuk memastikan apakah aku benar-benar sudah terdaftar benar-benar visa aku ini di imigrasi Australia, aku ceknya melalui Vivo online. Nah, kalian nanti bisa baca di situ gimana caranya bikin Vivo online, banyak sekali kok. Nanti akan dikasih petunjuk kok kalau dari apa namanya IMI akunnya, oke, imigrasinya. Nah, sekarang aku akan menceritakan nih gimana caranya aku bisa menikah di Australia. Kebetulan aku memiliki suami aku itu adalah sudah warga negaraan Australia. Dia udah stay di sini sekitar 40 tahun lebih lah. Dari kecil ya, walaupun dia masih ada darah Indonesia. Suamiku ayahnya orang Belanda dan mamanya masih orang Indonesia Manado. Tapi dia dari kecil sudah stay di sini dan ya sudah kayak orang bule lah. Nah, cuman dia cinta sekali dengan Indonesia. Jadi lagu-lagunya pun dia suka lagu Indonesia, makanannya pun suka makanan Indonesia. Jadi aku nggak mengalami kesulitan, dan berbahasanya pun aku sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggrisku masih ya cuman sedikit aja, belum pintar ya, belum lihai. Aku kurang pintar bahasa Inggris ya. Jadi aduh, maaf teman-teman, aku ngos-ngosan, aku lagi hamil ini, jadi mulai besar perutnya, jadi nafasku ngos-ngosan. Nah, ceritanya aku stay di Australia, terus datang ke sini. Waktu itu calon suamiku nggak bisa ke Indonesia karena ada urusan pekerjaannya di sini. Aku yang mengalah untuk datang ke Australia, dan nggak sampai 1 minggu kami mengurus pernikahan secara agama Islam ya. Waktu itu kami melangsungkan pernikahan di Islamic Center di Darwin di Australia. Dan secara agama pernikahan kami sudah sah, dan ini aku udah ngedapetin untuk apa namanya sertifikat meritnya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, mungkin terbalik ya tulisannya. Nah, terus aku menikah tanggal 15 Februari 2020 itu di Islamic Center Australia ya. Di Islamic Center Darwin, Australia. Nah, terus sudah ini cuma menyerahkan. Waktu itu kami ketemu dengan imam masjidnya, yang kebetulan juga imam masjidnya itu dari Jakarta gitu, dari Indonesia. Jadi enaklah, nggak mengalami kesulitan dari segi bahasa juga. Dan aku cuman bawa apa namanya sertifikat sertifikat akte kelahiran, terus paspor. Nah, terus yang kedua, setelah sertifikatku jadi, akhirnya karena
masalah visa aku lagi kebingungan karena bentar lagi visa aku kan sudah habis tuh. Akhirnya kami ngurus perpanjangan visa lagi. Nah, sambil ngurus perpanjangan visa ini kami juga lagi mengajukan untuk apa namanya eh, menikah secara kenegaraan di Australia. Nah, kebetulan waktu itu kan lagi corona juga kan, saat ini lagi corona. Nah, aku nggak bawa akte kelahiran asli. Akhirnya aku minta dikirim. Nggak mungkin aku bisa balik ke Indonesia karena lagi ada corona, pesawat pun nggak ada yang lewat waktu itu kan. Akhirnya mamaku, aku telepon dan dia kirim pakai kilat, pengiriman kilat ekspres ya ke Australia untuk dokumen asli, yaitu akte kelahiran. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu aktenya udah sampai ke sini, dan itu saya urus juga. Dan pengajuannya ke pemerintah Australia itu banyak sekali, kita ngisi berkas, cuman persyaratannya pun gak ribet gitulah. Sambil membuat perpanjangan visa, waktu itu aku mengajukan perpanjangan visa selalu aktif ya di online, di email account aku bikinnya online aja karena di sini dilayaninya via online, karena kalau untuk datang langsung tidak dilayani karena lagi ada corona, jadi tidak mau terjadi kontak ya dari pemerintah juga. Nah terus waktu itu sekirang lebih ada 1 minggu atau apa ya, prosesnya panjang sekali teman-teman, jadi aku sampai stres juga. Dan ternyata setelah aku menikah 1 bulan kemudian aku hamil. Nah, karena untuk melakukan perpanjangan visa di atas 6 bulan itu, kan aku sudah 3 bulan di sini. Jadi untuk perpanjangan lagi di atas 6 bulan, aku harus melakukan tes medikal. Nah, kebetulan waktu itu dari imigrasinya udah nunjuk perwakilan, yaitu untuk melakukan tes medikal aku, yaitu di Sonic Center yang ada di Darwin. Nah, ternyata aku nggak datang menstruasi, teman-teman, telat. Nah, aku curiga. Akhirnya aku bilang sama suami aku, beli tes pack aja. Dan dicek benar, hasilnya positif, aku hamil. Langsung aku telepon ke Sonicnya. Aku harus menemui dokter. Jadi dokter yang bisa memastikan apakah aku dalam kondisi hamil ini bisa melakukan X-ray atau melakukan X-ray lah, atau menggunakan sinar laser seperti itu, boleh atau enggak. Nah, ternyata di ronsen aku boleh apa enggak karena kondisi hamil. Ternyata konsultasi sama dokter nggak dikasih izin untuk melakukan ronsen karena lagi hamil muda atau seperti itulah, pokoknya lagi hamil nggak boleh, takut bayinya cacat atau bagaimana ya. Nah, terus kita ikutin saran dari dokter. Cuman waktu itu dokter menyarankan untuk pengambilan hepatitis. Ya, aku udah melakukan semuanya dari hepatitis, cuman ronsen yang nggak bisa. Cuman bisanya aku melakukan scanning baby aja. Dan scanning baby pun aku belum bisa tahu kelaminnya karena waktu itu kan masih hamil muda. Jadi ya udah, aku minta scanningnya aja atau USG ya. Ada fotonya baby di dalam perut, alhamdulillah bagus kondisinya. Dan semua berkas tentang kesehatannya itu semua aku diambil darahnya banyak sekali kawan-kawan di sini. Benar-benar beda dengan di Indonesia untuk medikal, ibu-ibu hamil itu luar biasa di sini sampai lemes. Banyak sekali darah yang diambil. Itu pun berapa kali ya aku tes dan bundelannya itu tebal sekali. Aku semua laporkan ke imigrasi secara online. Dan dari situ itu yang agak ribet teman-teman. Aku ternyata balasan imigrasiku tetap berbadan dari Australia, cuman office-nya itu ada di Vietnam waktu itu. Nah, ini dari Vietnam, aku bingung kok aku daftarnya di Australia, kenapa Vietnam yang ngurusin? Ternyata yang dari Vietnam itu bekerja sama dengan Australia. Jadi dari Australia itu menyerahkan untuk bagian, nggak tahu ya, mungkin visa turis ini seperti aku untuk perpanjangan dalam diurusin sama mereka. Nah terus aku kebingungan, akhirnya aku pun sambil mengurus berkas-berkas untuk pernikahan aku yang di secara negara ini, akhirnya
karena kita ke arah pernikahan dulu ya teman-teman. Karena apa namanya, akte kelahiranku masih menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya dari pemerintah Australinya minta aku harus mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris untuk akte kelahirannya, pokoknya berkas-berkas aku di dalam bahasa Inggris. Akhirnya aku menghubungi Interpreting and Translating Service NT. Nah, aku menghubungi itu dan minta tolong sama mereka untuk buatkan aku translate-nya akte kelahiranku. Ya, setelah itu ditranslate, oke semuanya, baru aku datang lagi ke apa namanya, pemerintah Australia yang mengurusi untuk pernikahan. Nah, aku datang ke sana. Kebetulan kantornya berdekatan dengan konsulat Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ke konsulat langsung gitu kan. Dan terus aku bawa aslinya, akte kelahiran, sama yang translate juga aku bawa semua, paspornya. Jadi syaratnya paspor sama akte kelahiran aja. Nah, yang udah ditranslate ya. Itu aja kok permintaan mereka. Kalau misalnya kamu pernah bercerai atau apa, itu juga mereka minta surat divorce atau bercerainya itu yang udah ditranslate juga gitu. Jadi semuanya mereka terima yang udah translate. Dan aku kan dalam pernikahan itu aku nggak bisa, bahasa Inggrisku nggak bagus gitu kan. Akhirnya aku minta interpreting, translate untuk penerjemah di dalam pernikahanku itu. Jadi dari ini dari interpreting translating ini datang juga penerjemahnya, dan kita juga bayar waktu itu berapa ya, aku kurang lupa sih harganya berapa gitu kan. Harus bayar berapa gitu, maaf. Nah terus untuk menikah itu aku menikah kalau nggak salah tanggal berapa ya, 29 Juli ya, 29 Juni apa Juli ya, 29 Juni aku baru melakukan pernikahan secara negara. Jadi pernikahan secara agama aku 15 Februari 15 Februari dan Juni aku baru melakukan pernikahan secara negara. Oke. Itu karena baru sempatnya suamiku juga ya sambil nunggu akte aku datang translating juga kan. Jadi ya memakan waktu, yang penting secara negara udah syah, dan itu syarat-syaratnya pun nggak susah kok. Yang penting sudah ditranslate semua. Dan itu aku menikah, dan ini sertifikatnya, sertifikat meritnya seperti ini teman-teman, certificate of merit. Nah, ini dia, alhamdulillah tuh sertifikatnya. Secara negara aku sudah dapat. Jadi itu untuk melindungi diri kita kalau ada apa-apa ya. Semoga doakan pernikahanku langgeng sampai ya kakek nenek. Sampai maut memisahkan kami. Dan terusnya itu aja, secara negara sudah. Dan aku belum tahu, ini juga mau menanyakan apakah aku perlu mendaftarkan pernikahanku ke negara Indonesia atau enggaknya. Nanti aku juga akan tanya juga mungkin ke konsulat Indonesia, aku akan menghubungi juga. Nanti teman-teman akan aku kasih tahu. Oh ya, tadi kita lanjutin untuk masalah apa namanya? Visa. Nah, oke. Jadi ternyata aku dapat balasan visa. Waktu itu visaku itu dibalas, visanya tetap subkelasnya 600, itunya turis visa, granted, juga granted ya. Tunggu teman-teman. Nah ini dia. Untuk kelanjutan visanya lagi, itu visaku itu adalah visa turis ya. Nah ini tahun berapa nih? Nah ini dia. Aduh. Nah ini visaku, perpanjangan visanya itu bridging ternyata. Ya dari visa turis kemarin bridging visa. Jadi visa statusnya
in effect ya, locationnya, jadi tidak tetap, tidak ada batas bridging visanya karena lagi ada corona ini, dan aku harus melakukan apa namanya medical check up sampai aku bisa untuk ronsen gitu loh, karena aku lagi hamil nggak bisa. Tapi ini yang aku lagi jadi gundah gulana saat ini, belum ada respon lagi nih dari imigrasi, terutama yang ada di Vietnam kemarin. Karena waktu itu aku mengalami kebingungan, akhirnya aku kirim dokumenku juga ke Immigrant Australia, dan dari Immigrant Australia mereka memandu aku dengan cara aku membuka laptop online langsung menuju alamat yang ada di Vietnam itu. Jadi dibantu oleh imigrasi Australia. Jadi kita harus benar-benar aktif, selalu bertanya gitu, gimana kelanjutannya, gimana cara membuatnya. Kalau bisa sudah ada di depan laptop, kita ikutin instruksi dari apa namanya, pemerintah Australianya, nanti akan dipandu oleh customer service-nya dari sana secara online. Nah, aku udah ngirimin tentang hasil medikal aku, tentang yang apa namanya hepatitis kemarin, yang untuk medical check up-nya. Ini teman-teman, aduh pokoknya setelah kalian misalkan online ke IMI account atau imigrasi, dari semua medical harus kalian print, karena nanti bisa dijadikan bukti bahwa kita itu aktif gitu loh, apa namanya aktif untuk menghubungi imigrasi atau apa. Jadi kalau misalnya dari sana ada keterlambatan sampai ada apa-apa, yang penting kita udah ngikutin prosedur gitu, kita udah aktif, udah sering memberikan laporan. Mungkin karena lagi corona gini, jadi dari sana responnya lama gitu kan. Nah, ini semua dari medical, itu udah aku kumpulkan semua. Ini dari apa namanya, aku tes untuk seriologi banyak sekali teman-teman, hepatitis, pokoknya dari tes medikalnya, dari urin, terus apa lagi nih, banyak banget teman-teman. Terus banyak lah, darah ya, antibodies itu untuk ya untuk antibody. Terus apa lagi nih, HCG, HCG, terus ya pokoknya hepatitis juga ada, HIV ada juga, HIV antibody, terus hepatitis B, antigen, antibody itu ada semua. Alhamdulillah hasilnya bagus, negatif semua ya, nggak ada yang positif. Jadi apa, tidak terdeteksi adanya penyakit ya, alhamdulillah. Jadi aku nggak mengalami kesulitan untuk ini. Nah, yang sekarang tinggal kesulitannya yaitu aku nggak bisa melakukan ronsen, cuman bisanya scanning. Nah, ini untuk scanning baby, alhamdulillah kondisinya oke. Diperkirakan nanti aku Desember, sekitar tanggal 20 Desemberan lah aku melahirkan gitu. Jadi anakku nanti lahirnya di Australia. Jadi kebetulan untuk masalah melahirkan aku juga nanti mungkin akan update lagi teman-teman, bagaimana kalau misalkan berkewarganegaraan. Suamiku kan warga negaranya Australia nih, apakah free atau enggak melahirkan di sini? Karena aku dengar-dengar sih free ya, tapi nggak tahu. Waktu itu aku ngeliat di YouTube juga orang Indonesia, warga negaranya bukan di sini, suaminya kerja di sini, istrinya pelajar, masih menggunakan visa turis istrinya, dan suaminya pun masih visanya visa belum tetap. Dia waktu itu bayinya kena sakit kuning, terus melahirkan di sini juga. Dia habis banyak biayanya teman-teman, itu di atas 100 juta lebih mereka. Tapi di sini keunikannya bisa dicicil gitu. Jadi walaupun belum lunas pembayaran rumah sakit, tapi bisa pulang gitu babynya, tapi pembayarannya dicicil boleh. Ya, aku nanti juga mau bertanya bagaimana kalau emang
ada biayanya, kita harus persiapkan berapa. Kalau memang digratiskan ya alhamdulillah gitu aja. Yang jelas persiapan semuanya. Yang saat ini aku juga udah ngumpulin sedikit-dikit untuk kelahiran nanti buat baby ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tentang masalah visa, masalah pernikahan di Australia, dan masih banyak lagi lah. Jika kalian ada yang ingin kalian tanyain, silakan kalian boleh tanya, misalkan di mana sih untuk interpretingnya, translate-nya itu di mana Mbak gitu, atau gimana. Nanti aku akan bantu teman-teman selama aku masih bisa tahu, aku akan bantu ya. Sama-sama saling belajar juga buat teman-teman sekalian, bisa kasih input atau masukan ke aku ya. Kalau misalnya ada yang nggak aku tahu juga, kasih tahu ya biar aku tahu. Karena lagi corona begini, aku juga mau pulang ke Indonesia pun sulit ya teman-teman. Sekarang di sini juga ada kuarantin atau karantinanya juga, itu selama 14 hari dan harus bayar sendiri sekarang. Tadinya pemerintah Australia fasilitasin, sekarang enggak, karena kalau difasilitasin warganya itu akan jalan-jalan keenakan gitu kan. Jadi mereka ya karena dibiayai pemerintah ini, tapi sekarang semuanya bayar sendiri dan itu mahal. Oke? Sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, tekan lonceng, and comment di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.